Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Semangat? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Untuk memimpin doa, silakan ketua kelas untuk maju depan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Nanti kalau Bapak sebut namanya, silakan jawab hadir. Paham? Nur Syafa'ah, Rizka Maulida, hadir semua kah? Nah, alhamdulillah. Nah, supaya kegiatan kita lebih fokus dan tenang, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya beda daripada yang kemarin. Jadi kita ice breakingnya tebak gerak 2 baris buat 2 barisan. Ya, mulai. 1, 2, 3. Iya, ayo. Ayo, betul. Apa? Salah. Ayo. Nah, ayo. Apa? Ayo. Dia apa tadi? Katakan ada salah. Ayo, apa? Ya, bujur, bersih bujur. Lagi, terakhir. Siapa? Ya, 1, 2, 3. Apa? Maulida. Ini Ayam kenapa ditaul salah? Enggak, bujur. Nah, agar pembelajaran kita berjalan lancar, kita mau ingat dulu kesepakatan kelas kita dulu. Yang pertama, datang tepat waktu. Dua. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi baru hari ini, coba kita ingat kembali pelajaran kita minggu lalu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang coding dan KA atau AI. Apa itu coding? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Coding adalah cara kita memberi perintah kepada komputer dengan menggunakan bahasa atau kode khusus agar komputer bisa menjalankan tugas tertentu. Terus apa itu kecerdasan buatan atau AI tadi? Ya, betul. Tangan. Terus apa contoh aplikasi yang menggunakan AI? Apa? Cici. Terus apa? Meta AI. Terus? Ya, ChatGPT. Iya, betul. Kita sudah belajar bahwa coding adalah cara kita memberi perintah kepada komputer. Sedangkan kecerdasan buatan atau AI adalah kemampuan mesin untuk belajar dari data dan berpikir seperti manusia. Bisa dibilang seperti otak buatan. Nah, sebelum kita bisa menulis kode atau membuat kecerdasan buatan atau aplikasi, kita perlu memiliki kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan logis. Kemampuan inilah yang disebut dengan berpikir komputasional. Dengan berpikir komputasional, kita bisa memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, mengenali pola, menyaring informasi penting, dan menyusun langkah-langkah solusi yang efektif, persis seperti yang dilakukan komputer saat memproses data. Jadi sebelum kita membuat AI atau aplikasi tadi, kita diharuskan dulu belajar yang namanya berpikir komputasional atau memecahkan masalah secara sistematis dan terstruktur.
Bapak mau tanya, pernahkah kalian lupa membawa perlengkapan sekolah? Pernah. Nopal apa? Pernah. Buko, Akmal, sepatu, pulpen. Nah, ternyata banyak dari kalian yang pernah lupa membawa perlengkapan sekolah. Terus menurut kalian, bagaimana caranya agar kita tidak lupa membawa perlengkapan sekolah? Siapkan dulu dari malam, misalkan sebelum tidur, atau dicek dulu tasnya sebelum tidur. Ketiga, apa yang terjadi jika kita tidak punya perencanaan yang jelas dalam menyiapkan perlengkapan? Kita bisa lupa membawa buku, terus kita mungkin dimarahi guru, misalkan ada yang tertinggal, terus kita jadi merasa stres atau panik di sekolah. Nah, jadi tanpa perencanaan yang baik, kita bisa mengalami banyak masalah, mulai dari tidak siap belajar, terus merasa malu, sampai stres. Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun solusi sistematis agar hal-hal seperti itu bisa kita cegah. Jadi kita akan belajar yang namanya berpikir komputasional supaya bisa mengatur langkah-langkah dengan rapi seperti komputer. Nah, setelah kalian menyampaikan pendapat yang sangat bagus tadi, sekarang Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, murid mampu mengalami cara berpikir komputasional. Murid mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyusun solusi masalah sederhana melalui diskusi kelompok. Untuk capaian pembelajaran kita hari ini, menerapkan pengelolaan data dan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis dan menuliskan instruksi. Nah, jadi apa itu berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional adalah cara kita berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan memanfaatkan logika, pola, dan langkah-langkah yang terstruktur. Terus, di dalam berpikir komputasional memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, langkah pertama dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Terus yang kedua ada pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dari masalah yang ada. Yang ketiga ada abstraksi, mengambil informasi penting terus menyampaikan detail yang tidak relevan atau yang tidak penting. Yang keempat algoritma, membuat urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sering terlambat ke sekolah. Jadi siapa yang pernah sering terlambat ke sekolah? Pernah terlambat? Kenapa biasanya terlambat ke sekolah? Melandau itu kan apa? Begadang. Nah, ya, tidur terlalu malam, tidak menyiapkan perlengkapan. Terus yang ketiga, waktu pagi tidak cukup. Terus pengenalan polanya di sini kerap terlambat saat hari apa biasanya pian terlambat? Hari Jumat biasanya. Nah, itu artinya pian sudah mengenal pola terlambat pian setiap hari itu. Terus waktu tidur kurang dari 7 jam. Ya. Terus masalah utamanya yaitu pola tidur dan kurang persiapan. Terus bagaimana cara memecah masalah pian tadi bangun kesiangan dan datang terlambat? Yang pertama, pian tidur maksimal pukul 9 malam. Terus yang kedua, ya, yang ketiga pakai alarm 2 kali. Yang keempat, batasi waktu mandi dan sarapan. Game pengenalan pola. Ya, ini lebih asik. Ini masih mudah. Nah, ini apa? Bintang kah? Ya, apa polanya? Bintang apa bulan? Yang bintang siapa? Bintang angkat tangan. Bintang lah, kita coba bintang. Ya, betul. Bulan. Ya, betul. Terus
Iya, betul. Jadi Bu Ardian sudah paham mengenali pola. Nah, terus yang ini bulat Kak. Di sini habis bulat bintang. Di sini habis bintang bulat. Berarti di sini bintang. Ya. Pak, bulat bintang. Bulat. Ya, betul. Sekarang kita game abstraksi. Game abstraksi ulang. Disuruhnya di sini kelompokkan berdasarkan bentuk, abaikan warna. Jadi yang pertama ini apa? Jadi masukkan yang warna biru karena kelompokan berdasarkan bentuk, jadinya abaikan warnanya. Mamalia yang mana? Lumba-lumba. Udah cobalah. Ayo. Anjing. Mana anjing? Anjing kah? Betul, anjing. Apa lagi? Ceng. Apalagi yang mamalia? Tikus. Mana tikus? Terus? Ikan lumba-lumba. Terus? Nih. Terus? Nih. Terus? Serangga? Nih. Terus? Ya. Iya. Senang yang mana senang? Sekali picik aja ke sini. Ya. Ya, betul. Tepuk tangan nih kawannya. Siapkan panci dan air. Masukkan air ke panci. Coba yang akan Bu Ardian masak ini. Nah, Nyar. Nyalakan kompor. Sajikan mie. Hei, betul. Bagi kelompok, silakan kalian jawab dulu LKPD individunya dulu. Mencocokkan warna, tinggal garis aja pakai pulpen. Silakan kalian cocokkan warna yang ada di soal LKPD. Ya, garis, garis. Setelah kalian mengerjakan LKPD individu, sekarang Bapak ingin membagi kalian kelompok. 2, 3, 4. Nah, jadi kita di sini akan mengerjakan tugas kelompok dengan studi kasusnya, yaitu memecahkan masalah agar tidak lupa membawa perlengkapan sekolah. Jadi yang pertama Bu Ardian di sana menganalisis masalahnya dengan komponen dekomposisi. Yang kedua, kegiatan pengenalan pola. Yang ketiga, kegiatan abstraksi. Yang keempat, kegiatan merancang solusi masalah. Terus yang kelima, tuliskan kesimpulannya. Paham? Paham. Jadi kan yang kedua buat karena banyak tugasnya. Yang bertitiknya yang kedua. Nah.
Coba yang pertama, yang algoritma tadi apa? Kita harus melihat jadwal pelajaran besok. Terus yang kedua, Contoh cara yang dibutuhkan. yang ketiga, Ambil semua barang taruh di atas meja. yang keempat, Gunakan kertas sesuai urutan. Simpan dengan checklist. Simpan kertas di depan pintu. ya. Jadi kesimpulan kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa berpikir komputasional membantu kita dalam menyelesaikan masalah secara terstruktur. Jadi dalam berpikir komputasional tadi memiliki 4 langkah penting, yaitu dekomposisi, kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Ya, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita lakukan refleksi sejenak dulu. Apa yang sudah kalian pelajari dari kita tadi tentang berpikir komputasional? Apakah kalian merasa lebih memahami bagaimana cara berpikir komputasional? Atas referensinya dari kalian, minggu depan kita akan mempelajari materi tentang menyusun instruksi. Jadi jangan lupa membaca materi pendahuluan di buku ataupun di YouTube. Sebelum mengakhiri kegiatan, lupa faktor dulu. Naik pesawat sampai ke Mekah. Mekah paling berkah. Belajar giat pada berkah.